seorang alumni dari sekolah Vianney. Saya bekerja dan sekarang lagi studi lagi, sedang mengembangkan satu yayasan, namanya Yayasan Urun Daya Kota yang berfokus dalam pengembangan ekosistem kota agar lebih kolaboratif dengan pelibatan masyarakat di dalamnya. Sedang mengerjakan lebih tepatnya secara sukarela itu city branding kota Jakarta namanya Plus Jakarta. Bagi saya, sekolah Vianney itu merupakan titik pertumbuhan baru ya. Ketika Anda berada di dalamnya, Anda bisa diberikan berbagai kesempatan untuk bertumbuh dan dengan berbagai pengalaman tadi saya sebutkan, entah itu akademis maupun non-akademis. Halo Sobat YBHK, kembali lagi bersama Podcast Sukses bersama YBHK. Pada hari ini saya Evelyn Lingga tidak sendirian karena saya ditemani oleh seorang alumni dari sekolah Vianney. Boleh memperkenalkan diri dulu? Halo Evelyn, halo Sobat YBHK semua dimanapun Anda berada. Perkenalkan namaku William. Nama lengkapnya William Reynolds, kita lagi wawancara. William Reynolds, oke. Ya. Ada yang kenal dengan William Reynolds, Bapak Ibu dari SMA Vianney? Semoga ada ya. Iya, harusnya ada ya. Oke, boleh nih memperkenalkan diri dulu. Di Vianney itu di sekolahnya di SMP, SMA Vianney itu pada tahun berapa lulusnya? Saya sekolah di SMP dan SMA kebetulan. Tapi kalau di SMA itu yang saya ingat tuh lulusnya 2017. Jadi saya kalau ditanya kapan tahun masuknya, wah agak samar-samar tuh. Sorry banget. Berarti tahun 2017 lulus. 2017 lulus. Terus abis itu melanjutkan studi pendidikan jurnalistik di Universitas Multimedia Nusantara. Setelah itu saya bekerja dan sekarang lagi studi lagi di kajian pengembangan perkotaan SKSG Universitas Indonesia. Oh, berarti lagi fokus untuk studi sih. Sekarang mungkin fokus utamanya studi, tapi memang juga ada beberapa inisiatif yang sedang berjalan maupun dikerjakan. Misalnya saya sedang mengembangkan satu yayasan, namanya Yayasan Urun Daya Kota yang berfokus dalam pengembangan ekosistem kota agar lebih kolaboratif dengan pelibatan masyarakat di dalamnya. Lalu juga yang kedua, mengembangkan atau sedang mengerjakan lebih tepatnya secara sukarela itu city branding kota Jakarta namanya Plus Jakarta. Plus Jakarta. Gitu. Plus Jakarta itu Sobat YBHK bisa dilihat nanti di Instagram ada? Iya, ada @plusjakarta. @plusjakarta. Boleh dilihat itu adalah kolaborasi atau? Iya, itu city branding kota Jakarta sih. Jadi kalau kita membayangkan di New York misalnya, Bapak Ibu atau teman-teman semua, kita ada city branding. Mereka punya city branding namanya I Love New York. Kalau di Amsterdam ada I Amsterdam, I Saw You, We're Berlin gitu. Kalau di Berlin, sedangkan di Jakarta kita punya namanya Plus Jakarta. Kalau di bahasa isyarat itu plus terus Jakarta ini Monas. Jakartanya begini. Oh, Monas. Ya. Oh, Jakarta itu Monas ini ya. Oke. Plus Jakarta. Kesibukannya sekarang kan tadi kan ada studi S2. Dan juga pekerjaannya William tuh seperti apa sih gitu. Si William tuh sebagai apa sih di Yayasan Urun Daya Kota ini? Oke. Sebetulnya kalau di Yayasan Urun Daya Kota saya sebagai foundernya ya. Saya pembuatnya. Berangkatnya itu justru dari Plus Jakarta. Jadi kalau boleh saya ceritakan secara runut sebetulnya sejak saya bekerja di TGOPP Provinsi DKI Jakarta pada masa Gubernur Anies Baswedan, setelah saya pada saat itu mendapat kesempatan untuk bisa mengeksplorasi dan mengembangkan city branding Plus Jakarta ini. Plus Jakarta ini bergerak bukan hanya sebagai sebuah city branding layaknya tadi saya sebut ya. Kalau di New York ada Elf New York dan sebagainya tadi. Kita berbicara soal bagaimana caranya membuat suatu branding atau jenama yang bukan hanya sampai pada logo aja. Kalau kita bicara logo, ya sudah. Orang mungkin gak peduli-peduli banget ya. Kalau misalnya kita bicara di Jakarta ada namanya Enjoy Jakarta. Barangkali tidak semua orang melihat logo tersebut. Dan barangkali orang tidak merasa bahwa itu merepresentasi atau barangkali tergerak untuk melakukan sesuatu. Nah, Plus Jakarta ini bukan hanya bicara soal
dalam konteks pariwisata saja. Enjoy Jakarta tuh di pariwisatanya, tapi kita bicara soal bagaimana mengembangkan ekosistem kota di Jakarta supaya lebih kolaboratif. Artinya apa sih? Kita punya banyak masalah nih kota Jakarta nih. Ada banyak isu urban, misalnya contoh polusi, lalu juga misalnya banjir, lalu kemacetan dan sebagainya. Isu-isu urban seperti ini atau isu perkotaan seperti ini itu justru butuh peran dari masyarakat. Betul. Seringkali perspektif kita menyampaikan bahwa ini kan kerja pemerintah aja gitu. Pemerintah aja yang kerjain gitu. Tapi sebetulnya kita sekarang bergerak kepada sistem perkotaan yang lebih kolaboratif. Artinya pemerintah itu punya dua. Yang pasti ya, punya kebijakan dan punya fiskal, punya keuangannya. Tapi gagasannya atau ideasinya itu justru membutuhkan dari peran warga. Kalau misalnya contoh, pemerintah membangun taman di suatu daerah. Barangkali kalau pemerintah membuat taman itu sendiri dengan pemikirannya sendiri, maka yang dihasilkan bisa jadi bukan sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat sekitar. Tapi kalau bayangkan bila mana kita berkolaborasi dengan warga sekitar, bertanya apa yang sebetulnya mereka inginkan, taman seperti apa yang diinginkan dan dibuat bersama-sama, maka taman itu akan jadi hidup. Karena taman itu dimiliki oleh semua orang. Satu contoh ya, jadi itu yang dikerjakan dalam konteks city branding. Kami berusaha untuk mengundang, mengajak, dan meyakinkan masyarakat Jakarta bahwa Anda punya kapasitas, Anda punya daya untuk memberikan gagasan dalam pengembangan kota Jakarta. Dan kami mengundang itu. Dan biarkan Jakarta dalam konteks pemerintahnya itu mendorong dan menghasilkan itu. Membuat itu terjadi bersama-sama. Sehingga kota yang kita tinggali bersama ini bukan jadi kota yang dimiliki oleh satu pihak, tapi semua pihak. Ya, seperti itu. Dan itu yang kami kerjakan dalam beberapa waktu. Tentu Plus Jakarta ini yang saya kerjakan dalam konteks komunitas ya. Tapi besarannya kita sedang membangun peradaban, membangun sistem yang baru. Bagaimana pemerintahan yang kolaboratif dan warga juga terlibat di dalamnya. Itu tentu butuh mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan. Masih akan terus berjalan. Karena Live New York aja bertahan 20 tahun kayak deh. Lebih di beberapa dekade ya. Kayak seperti itu. Dan apa hubungan dengan Urun Dekota? Ini merupakan inisiatif yang semenjak tahun 2022, semenjak saya pemerintahan kepemimpinan Pak Anies sudah selesai, kami juga selesai. Tetapi kami tetap lanjutkan inisiatif Plus Jakarta secara volunteer, secara sukarela. Dan tapi sembari itu saya coba kembangkan untuk bisa tidak hanya sampai di Jakarta. Barangkali kota-kota di Indonesia lainnya juga bisa demikian. Seperti itu. Dan itu yang akhirnya kita buat di Urun Dekota dan sekarang coba saya tebalkan dengan saya ngambil studi di perkotaan. Wah, gitu sih. Berarti itu tata kota ya? Maksudnya ya? Bagi saya sih lebih ke pengembangan kota. Karena kalau tata kota itu, saya gambarnya gini. Kalau tata kota itu bicara soal hanya ruangnya. Oke. Tapi mohon maaf teman-teman tata kota ya. Ini pendapat pribadi. Iya. Barangkali kita hanya berfokus pada konteks pengembangan atau penataan kotanya. Seperti apa kotanya gitu. Tapi kalau kita bicara soal pengembangan kota, kita bicara soal manusia di dalamnya. Jadi bukan hanya soal ruangnya, tapi juga manusia di dalamnya, kondisi sosialnya, budayanya, itu juga menjadi faktor yang ditentukan. Dan mungkin saya bergerak ke sana sih. Oke. Dan di sini juga kan William City Branding Plus Jakarta menjadi bagian dari City Branding Plus Jakarta. Nah, City Branding ini kan pastinya William membangun image dong buat Jakarta yang lebih baik, begitu kan. Nah, menurut William nih, dari yang William lihat nih, dari William pas ketika sekolah sampai William lulus sekarang, itu tuh bagaimana sih menurut William tuh perkembangan dari sekolah buat bagaimana brandingnya gitu loh. Cara untuk membranding sekolah, pengembangan sekolahnya tuh seperti apa sih yang menurut William tuh agar kita tuh gak ketinggalan gitu loh. Agar kita tuh terus berjalan seiring berjalannya waktu, kayak Jakarta nih terus berkolaborasi dengan baik dengan warganya. Ini kalau saya jawab, saya jadi calon kepala sekolah berarti. Enggak. Bercanda Bapak Ibu, mohon maaf ya, jangan ini. Mungkin saya coba klasifikasikan pertanyaan Evelyn dalam beberapa bagian tadi ya.
bagaimana pendapat saya atau apa yang bisa digambarkan soal sekolah dulu. Sekolah Vianney khususnya, dalam konteks karena saya sekolah Vianney. Bagi saya sekolah Vianney itu merupakan titik pertumbuhan baru ya. Jadi kalau dalam bahasa yang lagi tren sekarang disebutnya katalisator. Jadi dia penggerak, pemercepat dalam artiannya mungkin ya. Jadi ketika Anda berada di dalamnya, Anda bisa diberikan berbagai kesempatan untuk bertumbuh dan dengan berbagai pengalaman tadi saya sebutkan, entah itu akademis maupun non akademis. Itu satu soal pendapat saya terkait dengan sekolah. Terkait dengan yayasan, saya tidak bisa bicara banyak sebetulnya, tapi bagi saya ya kita merupakan satu yayasan yang cukup tua ya. Maksudnya dalam konteks positif tentunya, bukan berarti tua jadi ini zaman ya, tapi lebih kepada bahwa kita sudah punya usia yang cukup matang. Iya betul usia. Sangat matang. Kita sudah cukup lama lah gitu ya. Kita usia kemarin itu 44 tahun. Wow, 44 tahun. Artinya 6 tahun lagi kita menuju 50 tahun. Iya betul. 5 dekade. Jadi bagi saya matangnya usia yayasan maupun sekolah justru itu menjadi modal yang bisa ditunjukkan bahwa kita mampu adaptif dalam peradaban-peradaban yang baru. Salah satu hal yang saya sempat pelajari, kalau kita bicara soal satu peradaban, dalam konteks kecil, itu dapat dilihat dalam satu dekade. Jadi kalau satu dekade, pindah ke dekade berikut, biasanya kita udah berubah tuh zamannya dalam tanda petik ya. Barangkali ya kita sudah bisa bilang kita adaptif ya. Dengan perkembangan waktu yang ada, perkembangan momentum yang ada, itu sudah bisa adaptif. Jadi saya lihatnya seperti itu sih dalam konteks yayasan. Tapi kalau tadi Anda bicara yang ketiga, soal apa yang bisa dikembangkan dalam branding, saya mungkin bicara lebih daripada branding ya. Saya titip pesan saja sebetulnya. Nih. Pesan promosi, pesan titipan nih Bapak yayasan, Bapak Ibu, dan juga sekolah tentunya. Barangkali dulu perkembangan waktu dirasa tertata dalam arti ini satu dekade dan dekade berikut rasanya tidak terlalu berbeda. Tetapi kita perlu berhati-hati bahwa dekade berikutnya bisa jadi merupakan hasil gabungan dari multiple decade. Jadi jauh lebih cepat gitu. Saya mau bilang lebih cepat jauh pertumbuhannya. Lebih dinamis dalam konteks perkembangan teknologi sekarang, AI, kita sudah bisa bicarakan itu. Dan ya ibarat kata kalau misalnya dulu di kelas misalnya Pak Hari dulu guru PPKN saya, misalnya kalau ngasih tugas begitu, misalnya kita disuruh bikin esai, barangkali Pak sekarang esainya sudah dikerjakan oleh ChatGPT. Iya betul. Kasih pertanyaan ChatGPT akan mengerjakan dengan sesungguhnya, dengan cepat begitu. Iya. Sehingga yang saya ingin bilang adalah kita, barangkali titipan pesan saya adalah sekolah perlu menyadari perkembangan itu sedari sekarang, dan bila sudah, maka perlu mencari strategi yang sangat konkret untuk bisa adaptif pada perkembangan itu. Itu yang pertama. Dan bagaimana brandingnya, saya akan bilang seperti ini. Teknologi itu tidak bisa mengajarkan moral. Teknologi tidak bisa mengajarkan tentang kemampuan soft skill. Kemampuan kapasitas diri dalam konteks yang bukan hanya teknis. Maka, apa yang tadi saya bilang soal yayasan sudah beberapa dekade, sekolah sudah beberapa dekade, itu perlu ditonjolkan. Dalam arti, kita mampu menjaga moralitas itu. Betul. Tetapi tentu dengan pengembangan yang tadi saya sitipkan, pengembangannya itu perlu dikejar. Kita tidak bisa berpikir bahwa sekolah Vianney, misalnya sekolah Vianney itu adalah sekolah yang top tier dan tanda petik di kawasan komplek perumahan saja. Tidak bisa seperti itu. Kita perlu berpikir bagaimana kontribusi sekolah ini dalam konteks kelurahan ataupun kecamatan ataupun kota, provinsi, bahkan nasional dan atau dunia. Karena sekolah-sekolah lain sudah seperti itu. Betul. Karena sekolah-sekolah lain mungkin ya sudah ada punya dengan title-nya international school atau national plus dan sebagainya dengan standarisasi yang sangat global. Tapi yang saya ingin bilang bahwa ya barangkali kita perlu melek akan hal itu. Barangkali kita perlu berpikir untuk ke arah sana. Dan bagaimana strateginya.
gitu. Tentu dengan menanamkan 7 nilai YBHK, bukan? Tuh, core value YBHK. Iya. Dan itu yang harus ditanamkan. Jadi kalau tanya apa value YBHK, ya sudah ada 7. Apa brandingnya? Kita punya waktu yang cukup panjang dan membuktikan bahwa pengalaman kita itu penting dan jadi modal awal. Tapi bagaimana itu bisa diolah dan dikemas untuk bisa punya relevansi dengan perkembangan yang ada sekarang, dengan teknologi yang ada sekarang, dengan tren minat anak yang ada sekarang. Karena bisa dipungkiri, ya kita dulu waktu SMA mungkin bisa milih sekolah suatu hal yang privilege ya. Iya, betul. Tapi bagi teman-teman yang lain, ya mereka sudah bisa menentukan sekarang. Maunya punya standarisasi tuh, maunya sekolahnya seperti A, B, C, D gitu dan sebagainya. Dan barangkali kita perlu memenuhi itu. Dan titipan terakhir juga, ini saya titipnya banget ya, mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin saya akan titip cara cepat, kan mungkin saya bicara soal strateginya apa gitu kan. Dan pasti William akan dicecar dengan pertanyaan, terus apa dong, aksinya apa? Saya akan bilang, perbanyak kolaborasi dengan lembaga pendidikan lain. Perbanyak kolaborasi. Perbanyak ruang-ruang pemberian gagasan. Undang semua orang yang bisa memberikan gagasan. Ajak mereka untuk berbicara soal sekolah kita nih bisa dikembangkan seperti apa. Undang mereka, ajak mereka, dan kita harus bisa terus membangun kolaborasi itu. Ajak kolaborasi dengan sekolah-sekolah internasional lainnya, ataupun sekolah-sekolah negeri lainnya, sekolah swasta lainnya. Ajak terlibat. Jangan batasi kolaborasi hanya dalam konteks perlombaan. Iya. Ya, kalau hanya pada konteks perlombaan atau cup, ya kita hanya cup, hanya sampai situ. Iya. Tapi kita bicara soal sistem pendidikannya, moralitasnya, gaya lingkungannya, hidupnya, itu perlu kita perluas sehingga eksistensi Anda tidak tenggelam. Dan saya yakin tidak tenggelam sekarang, tapi kita bisa kita tenggelam kalau kita abai pada hal itu. Betul. Tidak beradaptasi ya. Iya, itu. Betul. Oh, oke. Keren Itu mungkin titipan aku. Mantap. Ya, mohon maaf tapi semoga membantu ya. Karena kan ini pendapat luar luar. Yang dimana bisa kita kemas dengan baik pendapatnya. Terima kasih. Terima kasih William. Wah, berarti ada nih alumni dari sekolah kita, dari sekolah Vianney. Kebanggaan nih berarti nih mengharumkan nama baik sekolah Vianney. Semoga memberikan kontribusi baik. Mantap. Berarti nih dari pencapaian-pencapaian yang didapat sama William, berarti itu adalah hasil dari background sekolah nih, atau bisa dibilang seperti itu. Maksudnya barangkali saya bisa coba menyatakan satu pernyataan bahwa kita itu kan kondisi sekarang kita itu saya imani merupakan hasil kolektif pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan kalau ditanya apakah SMA Vianney tadi sebutkan background pendidikan, ya saya akan bilang background pendidikan justru menentukan ya. Saya dengan pendidikan di SMP Vianney, SMA Vianney, lalu juga di UMN dan sekarang juga di UI, itu merupakan ya dalam bahasa sekarang mungkin puzzle ya. Puzzle yang berkesinambungan, yang saling menyusun sehingga ya bisa sampai di titik ini. Gitu sih. Mantap. Keren. Berarti nih buat teman-teman sobat YBHK semuanya. Jadi semua itu ada prosesnya ya? Ya, semua ada proses, semua ada dampaknya. Jadi kalau bilang bahwa sekolah itu yang biasa-biasa saja, atau sekolah itu rasanya gak penting-penting amat, barangkali saya punya opini yang berbeda. Iya, benar. Bagi saya sekolah itu, ada seseorang yang pernah bilang, pendidikan itu kan eskalator ya. Eskalator sosial, eskalator dalam kemampuan kapasitas diri. Dan ketika kita dalam tanda petik tidak memanfaatkan dengan baik, tidak bersungguh-sungguh dengan baik dalam konteks kesempatan yang diberikan, rasanya kita tidak akan meningkat tuh, tidak akan sampai pada tingkatan yang kita inginkan. Iya, gitu. Betul. Itu sih. Nah, berarti selama berproses nih, selama berproses di sekolah, menerima pendidikan di sekolah, yaitu sekolah Vianney. Nah, itu tuh ada nggak sih memang yang
akan diingat terus sampai sekarang? Kesannya apa tuh? Sebetulnya cukup banyak ya. Saya tidak klise jawabannya. Iya. Banyak dalam arti mungkin dulu saya sempat bertanya kenapa saya harus sekolah di Vianney ya. Selain karena dekat dengan rumah sebetulnya. Pada saat itu memang pemikiran saya cenderung ya udahlah sekolah aja gitu. Tapi bila ditilik dari posisi sekarang, saya akan sampaikan kesan terbesar dari Vianney itu saya bisa bertumbuh dengan baik sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya bisa bertemu dengan teman-teman yang saya inginkan. Teman-teman yang barangkali sebenarnya saya tidak kenal waktu itu. Saya dari SMP ke SMA. Saya bicara mungkin SMA dulu ya. Saat SMA saya ketemu dengan beberapa teman-teman baru dan akhirnya justru itu yang menumbuhkan saya. Dan yang kedua, kesempatan untuk bisa beraktivitas non-akademis ya. Seperti Paskibra atau juga saya sempat di OSIS juga dan akademiknya. Tapi lebih daripada itu pengalaman-pengalaman bersama dengan guru, teman, dan kesempatan untuk membuat kepanitiaan, kesempatan untuk bisa berlomba itu adalah bagian-bagian yang bagi saya punya kesan tersendiri. Benar. Berarti tuh ada banyak kegiatan di Vianney. Ya, yang bisa menumbuhkan pengalaman-pengalaman berorganisasi terutama gitu. Betul sekali. Untuk mengembangkan soft skill terutama itu ya. Kapasitas diri dan juga ada nggak sih guru gitu yang paling berkesan buat William tuh siapa sih di sekolah Vianney? Mohon maaf Bapak Ibu kalau tidak disebut. Sebetulnya ada banyak. Dan ini bukan klise ya Bapak Ibu ya para penonton, maaf pemirsa. Tapi bila harus menyebut satu, saya akan izin menyebut nama Bu Oro sih. Bu Oro ini merupakan guru matematika. Bagi saya kenapa berkesan? Karena dalam bahasa saya pribadi, beliau bukan hanya seorang pengajar, tapi juga pendamping dan pendorong ya dalam proses saya gitu. Beliau selalu mengatakan tidak ada murid yang bodoh. Mungkin tidak bisa dalam kapasitas tertentu, tapi tidak berarti Anda tidak capable dalam segala hal. Iya. Berarti kan Anda punya kapasitas yang lain ya gitu. Jadi bagi Bu Oro, barangkali nilai matematika Anda tidak perlu bagus selama Anda juga bagus gitu. Iya. Dan itu selalu diterapkan. Dan selalu dengan hal positif sih. Artinya tadi kan kalau pengajar itu mungkin ibaratnya kita berdua direction ya. Kamu nilainya 90 gitu. Saya nilai kamu gitu ya. Tapi beliau bisa di samping kamu juga dalam konteks yang bersamaan untuk bisa bilang bahwa kamu tuh mampu sebenarnya di sini loh. Kamu capable, saya lihat di sini sebagainya gitu. Dan juga pendorong. Meskipun saya sering keluar kelas ya pada masanya. Karena ada lomba juga atau misalnya ada kesibukan di kepanitiaan maupun juga di Paskib. Tapi puji Tuhan, Bu Oro mendorong itu. Terus memberikan hal bahwa Anda bisa, Anda mampu dan itu yang saya pegang sih. Berarti salah satu supporter ya? Iya. Supporter dalam berproses gimana caranya supaya kita tuh bisa membawa bekal itu di masa depan kita. Dan itu percaya tidak percaya justru memang terbawa sih. Artinya dalam konteks saya yang dulu di jurusan IPA ya. IPA masih ya? IPA. Semoga saya tidak terlewat banget ya. IPA, saya masuk dalam dunia sosial, di dalam ilmu komunikasi dan jurnalisme. Itu ada perbedaan, ada gap budaya ya, ada celah budayanya. Tetapi ya itu nilai-nilai yang diberikan oleh Vianney dalam konteks keseluruhan, bukan hanya dari guru tapi juga pertemanan dan pengalaman, pada akhirnya yang membawa saya bisa menjalani itu dengan baik. Betul. Wah, berarti ya begitu. Ya, keren. Begitulah kira-kira prosesnya dari seorang William yang berada di SMP dan SMA Vianney sampai sekarang seorang William yang mengabdikan diri juga untuk Yayasan Urun Daya Kota. Iya. Dan juga menjadi kolaborator
Ya. untuk plus Jakarta. Bisa dibilang seperti itu. Mantep William, berarti nih William boleh gak sih kasih pesan-pesan buat para mungkin adik-adik SMA, adik-adik Oke. SMP yang ada di Yayasan Bunda Hati Kudus nih, karena kan di Yayasan Bunda Hati Kudus juga ada Tarsi 1, Tarsi 2, ada Damai, ada Tarsisius Vireta dan juga Vianney pastinya. Iya. Wah, saya agak berat ya kalau pertanyaannya pesan-pesan gitu. Tapi barangkali saya akan bilang untuk teman-teman, mungkin adik-adik ya, saya bilang adik. Iya. Jadinya di sini. Untuk sobat YBHK lah, Mungkin sobat YBHK. Iya, Sadari bahwa ya lagi pendidikan adalah eskalator untuk semua orang dalam mengembangkan kapasitasnya. Dan pendidikan itu bukan hanya sekadar berbicara soal akademis, tapi juga non akademis. Karena itu bagi saya, bila saya boleh merekomendasikan, Bapak Ibu dan teman-teman mungkin ya, karena saya rasa mahasiswa atau siswa juga punya hak yang sama untuk menentukan arah pendidikannya sendiri. Perlu memastikan ruang yang mampu mendukung Anda untuk bertumbuh dalam konteks yang lebih holistik ya, lebih menyeluruh, dan memberikan kesempatan untuk Anda menjadi diri Anda sendiri. Mungkin itu pesan dari saya. Mantap, berarti menjadi diri Anda sendiri. Iya, diri Anda sendiri. Be yourself teman-teman. Sobat YBHK semua. Oke, kalau gitu. Terima kasih William. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah sukses terus. Terima kasih. Untuk kedepannya, untuk Jakarta, untuk pengabdiannya kepada Pemprov Jakarta ya berarti. Ya, semoga bisa berkontribusi lebih ya. Iya, betul. Semangat terus untuk juga studinya. Terima kasih. Kita pamit undur diri dulu sama Sobat YBHK. Terima kasih Sobat YBHK yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di podcast Sukses Bersama YBHK selanjutnya. Dadah.